Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, para hadirin, Bapak Ibu dan para pemirsa, karena ini ada dua yang menyiarkan kita, ini TV Al-Um dan TV At-Tabi'in Pandaan, dan para pendengar Radio Al-Um rahimakumullahu jami'ah. Marilah kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan hidayah Islam, hidayah iman, memberikan kesehatan zahir batin, memberikan banyak sekali nikmat sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan karena karunia Allah, dan bisa hadir pada acara kali ini dalam rangka menyambut tamu yang sangat agung, yang sangat kita perlukan untuk kesucian diri kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam mari tidak henti-hentinya kita senantiasa kirimkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menjadikan mengirim salawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amaliyah kita, sebagai amaliyah kita untuk mendapatkan syafaat beliau, untuk mendapatkan syafaat beliau. Karena bagaimanapun bagusnya kita, seandainya kita bisa melakukan semaksimal mungkin, tentu kita membutuhkan selain ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin, para peserta, para mustami'in yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita bersama-sama di pagi hari ini sampai zuhur nanti akan membahas buku yang sudah dibagikan seperti di depan covernya ya, kita kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan. Ini terdiri dari dua buku, Kaifa Na'ish fi Ramadan, bagaimana kita bisa hidup di bulan Ramadan, bagaimana kita seharusnya hidup di bulan Ramadan ini. Ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah As-Saleh. Kemudian yang kedua, Sab'una mas'alah fi siyam, 70 masalah seputar puasa Ramadan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah. Kemudian yang lebih penting lagi, akan ada tambahan-tambahan dari saya sebagai penajaman masalah penting. Termasuk di awal akan kita berikan tambahan di awal-awal pelajaran, kita kaitkan dengan Syiah, dan di bagian akhir kita tajamkan mengenai masalah-masalah Ramadan berkaitan dengan wanita hamil, wanita menyusui, dan wabil khusus tentang sholat taraweh, tentang imam yang akan mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat taraweh. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita langsung di muqaddimah halaman 4-5 ya. Setelah itu silakan diikuti sendiri nanti halamannya.
Pertanyaan mendasar adalah kaifa nastaqbil Ramadan al-Mubarak, syahr Ramadan al-Mubarak. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Mubarak itu bisa dimaknai suci. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Makanya Syahrul Mubarak ya dimaknai suci gitu. Tetapi Al-Mubarak juga memiliki keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, diturunkan sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, dan sebagai pula bayinat minal huda, penjelas dari hidayah tersebut. Karena itu Al-Quran berisi prinsip-prinsip hukum, berisi pula penjelasan-penjelasan hukum. Lebih jauh penjelasannya ada di dalam Al-Hikmah, ada di dalam As-Sunnah, Sunnah Nabi SAW. Jamaah sekalian rahimahullah, kita ingin memahami dulu seperti di buku itu tentang bentuk mubaraknya bulan Ramadan. Jadi bulan seperti apa yang akan kita sambut ini? Bagaimana cara menyambutnya? Sebelum itu kita harus mengerti bulan yang kita sambut. Menurut Al-Quran yang baru kita baca, Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dipilih dari sekian bulan yang ada, dari 12 bulan itu, dipilih sebagai bulan tempat turunnya Al-Quran, kitab suci teragung. Sejak adanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah, hanya Quran yang paling agung. Dan itu Allah memilih Ramadan sebagai tempatnya, sebagai waktunya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi nuzulul Quran ada di bulan Ramadan, iya. Kemudian berdasarkan firman Allah pula di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah mewajibkan puasa sebulan Ramadan. Tidak ada bulan-bulan Hijriah yang 12 itu yang diwajibkan puasa kecuali Ramadan, dan itu satu bulan penuh. Bahkan Allah menjadikannya sebagai rukun Islam. Jadi bukan bulan sembarangan. Itu hanya penegasan. Nah, baru yang di buku, mulai di buku dijelaskan begitu agungnya puasa Ramadan sampai Allah menjadikan aroma mulut orang yang berpuasa dinilai oleh Allah, diganjar oleh Allah nanti di hari kiamat lebih wangi daripada minyak misik, minyak yang paling wangi. Kalau Bapak Ibu beli minyak misik itu macam-macam, ya, macam-macam. Jadi ada minyak misik yang paling wangi, ini masih lebih wangi lagi dari minyak misik dunia. Kemudian orang yang berpuasa ini di puasa Ramadan dimintakan ampunan oleh seluruh para malaikat, seluruh malaikat sampai berbuka. Jadi sepanjang dia berpuasa, mulai sahur sampai berbuka, sepanjang itu malaikat yang tidak diketahui bilangannya semuanya beristighfar untuk orang yang berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya. Setiap hari dihias surga yang indah, yang kenikmatannya tidak pernah
sama dengan yang disaksikan oleh pandangan manusia di dunia, tidak pernah yang sifatnya bunyi-bunyian suara belum pernah didengar oleh telinga manusia seindah apapun, masih lebih indah surga, begitu pula rasanya. Tetapi Allah pun masih memperindah, masih mempercantik. Kemudian berkata kepada surga, yushiku ibadi as-salihun ayyulqu anhumul mu'nah wal adha thumma yasiru ilaik. Tidak lama lagi hamba-hambaku yang soleh akan menanggalkan beban dan gangguan, kemudian kembali kepadamu. Yasiru ilaik, kemudian pergi menuju kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebagai bentuk pengagungan terhadap bulan suci Ramadan, setan-setan yang juga tidak bisa diketahui jumlahnya, tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang jahat yang suka menggoda manusia ini, Allah membelenggunya. Setan dibelenggu, khususnya setan-setan yang besar, khususnya maradah asyayatin, setan-setan yang jahat yang di luar Ramadan bisa berkeliaran dengan enak, maka di bulan Ramadan tidak sebebas di luar Ramadan. Oleh karena itu di bulan Ramadan bulan yang bagus untuk ruqyah syariah. Untuk ruqyah syariah. Seandainya kita tidak memiliki kesibukan yang luar biasa, kita kepingin mengadakan bakti sosial ruqyah syariah di bulan Ramadan. Tapi karena kita sangat-sangat padat acaranya, jadi mohon maaf tidak bisa menggelar acara ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Allah sudah membantu manusia luar biasa. Membantu manusia, mempermudah manusia untuk masuk surga, untuk selamat dari api neraka. Oleh karena itu nanti akan kita ketahui, kita baca bahwa sangat celaka orang yang mendapati Ramadan ternyata masih juga tidak terampuni. Di dalam bulan suci Ramadan ada pula satu malam namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang nilainya di sisi Allah jika dimanfaatkan untuk ibadah, maka ibadah yang dilakukan itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Karena nilai dari malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikannya betul-betul orang yang celaka. Jadi orang-orang yang paling celaka, paling apes, paling rugi adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah walau sudah mendapatkan Ramadan, sudah melewati malam-malam akhir Ramadan yang di sana pasti ada salah satunya malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara keberkahan Ramadan lagi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk orang-orang yang berpuasa di akhir malam Ramadan. Di siang harinya didoakan oleh para malaikat agar orang yang berpuasa diampuni, di akhir malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa malaikat juga mustajab. Selain kita puasa kita juga sangat dicintai oleh Allah, maka banyak faktor yang menjadikan Allah memberikan ampunan-ampunannya yang sangat luas di malam itu, di setiap akhir Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengampuni, melainkan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan banyak orang dari api neraka setiap malam Ramadan. Allah memilih dari para hambanya untuk dibebaskan dari neraka. Namanya utaqo, al-utaqo, orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka setiap malam Ramadan. Ini hanya sebagian kecil, ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu dan rekan-rekan semua. Ini adalah sebagian kecil fadilah Ramadan, keberkahan Ramadan, bukan seluruhnya. Namun kita sudah cukup mengingat kembali betapa besar Ramadan.
Nah, bulan dengan keistimewaan seperti ini harus kita sikapi dengan apa dan bagaimana. Apakah kita biarkan, kita tidak peduli, tetap pada rutinitas kita, yang kerja di bangunan, yang di toko, di pabrik, di kantor, di sekolah, di ladang, udah rutinitas. Pokoknya tahu-tahu, oh sudah Ramadan ya. Apakah begitu? Ataukah kita perlu siap-siap? Karena akan ada tamu besar dan sangat penting. Bahkan ini merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang kedua, kita sesuai dengan iman kita dan akal sehat kita merasa wajib adanya persiapan. Dan kalau sudah datang, wajib diisi dengan benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita lihat tahun-tahun yang lalu dan biasanya akan sama, bahkan bisa cenderung lebih parah kalau mengacu kepada hadis-hadis akhir zaman. Tidak tambah hari kecuali tambah parah. Kita lihat di bulan suci Ramadan yang agung ini, ternyata manusia itu macam-macam. Kita nanti tinggal milih ikut kelompok yang mana dan menghindari kelompok yang mana saja. Ada sekelompok orang itu Ramadan tetap saja dia sibuk, bahkan bukan tetap, malah bertambah, karena biasanya ada liburan bagi yang sekolah, ada liburan bagi yang bekerja. Nah, liburannya malah digunakan untuk sibuk dengan kompetisi atau hanya sekedar nonton apa sepak bola, olahraga yang lain, pokoknya dihabiskan untuk hiburan. Ada juga yang menghabiskan untuk sinetron dari pagi sampai sore, karena hari libur maka di depan televisi. Ya, apakah sinetron, apakah komedi, apakah film atau yang lain, atau mungkin jalan-jalan bareng-bareng laki perempuan. Biasanya selalu kalau di wilayah-wilayah yang ada jalan bagus, rindang, jarang mobil, selalu menjadi pelampiasan sebagian orang atau banyak orang di bulan suci Ramadan, laki perempuan jalan di sana. Ya, seolah-olah ya, itu kalau hanya sekali orang sekedar ingin tahu dengan bertakwa kepada Allah, ya tidak tercela lah, hanya sekedar boleh. Tapi kalau terus-terusan maka cenderung kepada ketercelaan. Kalau memang sudah di situ tempatnya maksiat, ya tercela lagi gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti ini juga ya, orang mancing tidak masalah, orang hobi apa yang mubah tidak masalah. Tetapi kalau ini mengambil waktu Ramadan, rugi kita. Apalagi kalau sering terus-terusan, tambah rugi lagi kita. Jadi itu silahkan, tapi jangan mengambil dari waktu Ramadan. Kemudian ada juga yang sibuk hanya dengan makan, minum, dengan belanja. Makan minum, alhamdulillah, memang di Ramadan ini salah satu keberkahan Ramadan akan selalu melimpah makanan dan minuman. Tetapi kita sebagai seorang mukmin bukan menjadikan hari-hari kita di malam hari itu untuk makan minum terus. Mesti harus ada ibadahnya, makan minum secukupnya. Meskipun ganti-ganti menu, tapi yang secukupnya, tidak perlu kita sampai kebablasan. Begitu juga belanja di mall, di pasar, di mana-mana orang pada sibuk. Ramadan tidak peduli, ya, sibuk sampai di malam Lailatul Qadar juga semakin penuh di pasar. Nah, ini nasihat kita, selesaikan urusan sekarang. Yang urusan belanja-belanja begini ini selesaikan urusan sebelum Ramadan. Kalaupun kurang 1-2 sisa-sisa tidak masalah, di siang Ramadan sebentar. Jangan sampai mengambil jatah di malam-malam akhir Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil. Ada pula manusia yang menghabiskan waktunya untuk tidur di siang hari dan begadang di malam hari. Ini banyak sekali, biasanya cenderung anak muda. Tapi masalah nakal tidak pandang umur, yang tua pun juga banyak yang kurang menyadari.
Jamaah sekalian rahimakumullah, tahukah Anda bahwa kalau kita hitung dengan jam, bulan Ramadan ini terdiri dari 720 jam. Dan dari 720 jam ini Masya Allah 660 jam habis untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk istirahat, untuk ngobrol, untuk belanja, untuk kerja. Habis untuk aktivitas dunia kita. Maka hanya tersisa 60 jam saja, setara dengan 5 hari yang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu kita habiskan dalam ibadah. Jadi kecil sebenarnya. Untuk ibadah ini kecil. Yang diperlukan untuk ibadah hanya 60 jam. Yang dihabiskan untuk kehidupannya sehari-hari 660 jam. Loh gitu itu orang subhanallah. Yang 60 juga dimakan juga kadang ya. Tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Kemarin sudah saya singgung di pengajian ibu-ibu. Salah satu yang kita prihatin, insya Allah sepakatlah. Kita coba ya Bapak Ibu pasti sepakat dengan saya bahwa hal yang memprihatinkan kita itu salah satunya adalah nasib sholat bagi orang musafir. Nasib sholat bagi orang musafir. Musafir dengan pesawat, musafir dengan kereta, musafir dengan bis, musafir dengan travel. Itu kalau sudah musafir rata-rata tidak mikir sholat nomor sekian. Yang punya perusahaan kendaraan tidak mikir bagaimana sholatnya supir saya. Bagaimana yang supir tidak mikirkan bagaimana sholatnya penumpang saya. Orang yang mau sholat sulit, itu yang mau sholat. Jadi yang lain-lain tenang, enjoy, seolah tidak mikir. Artinya safar tidak ada sholat gitu. Dan yang sholat sedikit. Kalau kita turun di rumah makan, sedikit yang sholat. Jamaah sekalian rahmatullah, jadi ini prihatin sekali. Masalah ibadah sholat banyak kurang disadari kewajibannya, kepentingannya dalam hidup kita. Jadi sekali lagi mari kita selesaikan. Coba Bapak Ibu didaftar apa sih kebutuhannya untuk anak-anak. Silakan belanja sebelum Ramadan dengan keuntungan. Satu, barang belum naik harganya, kan begitu. Kedua, mengurangi keluar di bulan suci Ramadan. Dan itu kalau kita biasakan sejak dulu, sehingga nanti kurangnya sedikit. Ada saja namanya manusia yang kurang, itu keluar sebentar-sebentar di siang hari. Jadi jamaah sekalian rahmatullah, jadi itu kalau bisa ya, dan tempatnya ya di masjid, bukan lagi di mall kalau di akhir-akhir Ramadan. Seharusnya demikian. Baik, kita lanjut karena memang waktunya terus berjalan. Kalau untuk dalam bentuk visualnya seperti ini. تختلف أحوال الناس في استقبالهم لرمضان. منهم من تشغلهم المباريات والمنافسات الرياضية، ومنهم من يمضي أيام الشهر ولياليه في متابعة المسلسلات والبرامج، وصنف آخر همه الأكل والشرب والتسوق. وكثير من الناس يمضي رمضان في النوم والراحة، فيقبل عليه شهر الخير وينقضي دون الاستفادة منه. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ولئلا ننطوي تحت هذا الوصف، علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بعزيمة قوية ونية صادقة بأن نستغل أيامه ولياليه. Jadi intinya tadi jadi orang macam-macam seperti yang kita terangkan. Maka untuk itu kita harus menyambut Ramadan dengan azimah qawiyah, dengan tekad yang sangat kuat dan niat shadiqah, niat yang jujur karena Allah, supaya kita di bulan Ramadan tidak seperti kebanyakan orang, yaitu kehilangan banyak kebaikan. Jadi supaya kita mendapat ridha Allah, seperti orang yang masuk kebun yang semuanya gratis, semuanya ada.
Kalau ini adalah satu kesempatan setahun sekali, kita mesti secara akal kita akan memboyong sebisa-bisanya. Karena sudah, ayo bawa yang bisa kamu bawa. Ada emas, ada apa saja, kita akan memborong sebisa-bisanya. Tidak mungkin kita tidur di dalam, ya, kita main-main di dalam sampai ditutup kembali, tidak mungkin. Kita pasti akan membawa pulang sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Baik, jadi ini baik selingan. Karena itu apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian daripada tadi, yaitu memulai menyambut Ramadan. Baik, di situ kita lanjutkan ya, amal-amal di halaman 8 ya. Udah. Amal-amal soleh yang wajib menghiasi bulan Ramadan. Karena kebaikan Ramadan dan keberkahan Ramadan digantungkan oleh Allah, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ini gitu loh. Kalau kita melakukan amalan-amalan ini, maka semua yang disiapkan di bulan Ramadan berupa kebaikan, rahmat, ampunan, itu akan kita raih, akan kita raup, akan kita boyong. Inilah seharusnya yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasa, as-saum. Nanti ditegaskan as-saum di sini bukan hanya saum mulut, tapi saum mulut, kemaluan dan seluruh anggota badan, zahir batin. Puasa zahir batin. Bagaimana puasa zahir batin? Ya, ini yang kita terangkan. Nabi SAW di dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, di sana menyatakan bahwa amal manusia itu selalu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Puasa kita tidak makan, tidak minum, yang tahu hanya Allah. Makan halal, minum halal, tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena untuk Allah. Maka Allah pun akan mengistimewakannya. Allah lah yang akan membalasnya sehingga tidak diketahui. Berarti tanpa hitungan, tanpa hisab. Tanpa hisab. Allah menjelaskan orang yang berpuasa diberi balasan tanpa hisab karena dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, minumannya karena Allah. Istrinya halal tapi dia tidak mau. Kenapa? Allah belum membolehkan. Belum waktunya, nanti malam baru dibolehkan. Makanan minuman ada, bahkan di kulkas banyak, dia tidak mau, bahkan tidak ada orang juga tidak mau. Kenapa? Karena Allah yang melarang. Nanti kalau sudah maghrib. Kemudian Allah menerangkan melalui Nabi SAW, orang puasa punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka, baik berbuka harian. Kita kan seneng kalau berbuka harian. Lebih-lebih anak-anak. Anak-anak itu ya, meskipun zaman kita berbeda, tapi pasti ada yang disukai sama anak-anak. Kalau kita dulu, kita di desa, ada apa yang tidak disiapkan untuk, oh nanti buka saya. Ya, kalau musim mangga, rebutan mangga. Ya, mendekati Ramadan, bikin jajan pan-pan ya. Wah, ini untuk saya. Kita rebutan bikin bentuk gajah, bentuk orang, bentuk macam-macam. Udah di masing-masing menyimpan. Kalau anak sekarang mungkin lain, tidak tahu apa yang disukai anak sekarang, beda dengan orang-orang tua ya. Sudah beda zaman kita ini. Nah, tetapi ada yang disembunyikan. Mau santri, mau bukan santri, mesti seneng ada yang disukai. Kemudian fitrihi di sini bukan hanya fitrihi yaumian, tapi gongnya itu ketika fitrihi pada hari raya Idul Fitri. Berbuka terakhir itu orang senang. Senang bukan karena meninggalkan Ramadan, ya itu tidak terlintas itu. Tapi senangnya adalah senang berhari raya. Itu luar biasa. Kesukaan orang yang berpuasa Ramadan. Ada dua, kesukaan pada saat berbuka, termasuk puncaknya hari raya Fitir, Idul Fitri, hari raya makan. Karena kita boleh makan kembali setelah sebulan makan itu diharamkan. Makan sarapan diharamkan. Ini
kita halal sarapan bareng. Nah, ini namanya Idul Fitri. Kalau Idul Fitrah, kembali ke fitrah itu hanya dikaitkan dengan harapan, doa, dan hikmah ya. Kalau dari sisi penamaan, fitri itu makan, hari raya makan sehabis puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua kesukaan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berjumpa kepada Allah, semua amal hanya dibatasi balasannya. Tapi puasa tak terbatas, tanpa hisab. Masuk surganya juga demikian. Bahkan sesuatu yang dinilai rendah oleh manusia, bau mulut orang puasa yang perut itu kosong, baunya tidak sedap, subhanallah justru itu dicintai oleh Allah karena lahir dari taat. Karena lahir dari taat. Ini pelajaran penting. Amalan buruk, apapun akibatnya, ditulis sebagai beban kita. Amalan baik, apapun akibatnya, ditulis sebagai pahala kita. Jadi Allah saja menghargai khuluf fami shaim atyab indallahi minar rihi al-misk. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim juga bersabda, siapa yang puasa karena iman dan karena mengharap pahala, ini penting, berarti ini ikhlas menurut ahlu sunnah. Ikhlas menurut ahlu sunnah adalah kita melakukan amalan yang diperintah oleh Allah karena iman dan karena mengharap pahala. Bukan syirik, bukan. Syirik itu menyembah selain Allah. Atau termasuk syirik kecil, yaitu riya dan sum'ah. Ya, mengharapkan pahala dari orang, atau mengharapkan pahala yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi syirik kecil. Nah, kalau mengharapkan apa yang Allah perintah untuk diharapkan, Allah mengatakan carilah surga, mintalah surga, terus kita minta surga, kita taat apa maksiat? Hah? Allah memerintah kita agar kita meminta surga. Is'alul jannah, is'alu al-firdaus al-a'la, dan larilah dari neraka, takutlah dari neraka. Ittaqun nar, takutlah dari neraka. Ya, istajiru minan nar, mintalah perlindungan dari neraka. Terus kita melaksanakan itu, kita minta surga dan kita minta dijauhkan dari neraka. Itu taat apa maksiat? Taat. Tauhid apa syirik? Tauhid. Itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang kurang memahami masalah tauhid, yang begini disalahkan. Yang begini ini disalahkan dan direndahkan. Itu tauhidnya orang rendah. Padahal ini seperti ini tauhidnya para anbiya, para nabi, para rasul. Mereka selalu minta kepada Allah surga dan minta dijauhkan dari neraka. Bahkan ada zikir pagi, kita selalu meminta perlindungan dari neraka 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai 7 kali. Ya. Hadis yang sahih tidak dikaitkan dengan pagi sore, kapan saja. Siapa yang minta perlindungan dari neraka 7 kali, maka dilindungi dari neraka. Baik. Kita lanjut. Berikutnya adalah, kalau tadi dua hadis tadi berbicara tentang puasa zahir, kita tidak makan, tidak minum, kita tidak jima, berarti meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah. Apakah hanya itu puasa itu sehingga fadilahnya besar? Oh tidak. Fadilah besar tadi itu diampuni seluruh dosanya bagi yang puasa. Itu adalah puasa zahir batin. Bagaimana penjelasannya? Nabi bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bih, falaysa lillahi haja fi ayyada ta'ama wa syarabah." Siapa yang sudah puasa mulutnya, lesannya, perutnya,
kemaluannya, tapi tidak menjaga lesan dari mengucapkan kepalsuan, kebatilan, kedustaan, dan tidak menghindarkan anggota tubuhnya dari perbuatan batil, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak perhatian pada puasanya. Allah tidak menerima puasanya. Puasa yang dia meninggalkan istrinya, makanannya, minumannya tadi itu tidak ada maknanya. Ketika dia di siang Ramadan masih melakukan maksiat-maksiat, lesan maksiat anggota badan, sebagaimana biasanya orang-orang yang maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya. Berarti yang dimaksud fadilah-fadilah besar itu untuk yang puasa zahir batin. Bahkan puasa ini harus bisa berfungsi saat itu juga menjadi rem, menjadi tameng dari perbuatan dosa dan dusta. Karena Nabi bersabda as-shaumu junnah, puasa itu tameng, perisai, ya, yang selalu kita pakaikan di tangan untuk menjaga senjata jangan sampai mengenai tubuh kita. As-shaumu junnah, karena puasa ini sebagai junnah di akhirat sebagai tameng dari api neraka, di dunia sebagai tameng dari permusuhan, dari caci makian, dari kedustaan, kemunafikan, kemaksiatan. Maka Nabi mengatakan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau salah seorang kamu sedang puasa, jangan melakukan rafas. Apa rafas? Rafas adalah jangan melakukan maksiat yang berkaitan dengan syahwat. Ya, pacaran dan teman-temannya kan ya, dan konco-konconya. Ini enggak, malah ada orang itu, ada sebagian pemuda Ramadan malah dijadikan bulan pacaran. Ya, taraweh berangkat bareng kan itu ya, sholat berangkat bareng, jalan pagi jalan bareng. Kenapa? Karena hari libur, orang tuanya juga membolehkan. Jadi malah kebalik. Justru Ramadan ini seharusnya kita semakin baik, semakin bersih, semakin terjaga. Fala yarfus, jangan melakukan rafats. Ya, dosa-dosa berkaitan dengan syahwat. Ya, pacaran apalagi naudzubillah ya di atasnya. Wala yafsuk, tapi kalau kita kata-kata pacaran sendiri itu beda zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nggih. Zaman dahulu namanya pacaran mek dipacokno ngono ae wis seneng lek ketemu ngelirik wis pacaran wis. Nggih. Lah sakniki kadang kata pacaran melebihi orang menikah. Naudzubillah. Wala yafsuk, dan jangan melakukan kefasikan. Kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan secara umum. Dalam hal jual beli, dalam hal hubungan dengan tetangga, dengan orang tua dan seterusnya. Pokoknya fasik. Ya, akhlak tidak baik, maksiat, tidak taat pada Allah, itu namanya fasik. Walaya jahal, dan jangan berbuat usil. Orang berbuat tidak sesuai dengan tujuan, ya, tidak baik, tidak sesuai dengan tujuan manfaat dunia akhirat, sia-sia, usil-usil gitu, itu jahil namanya. Makanya kan, oh jahil lu, tangannya itu jahil, tangannya seharusnya kan tangan untuk ngambil, untuk jabat tangan, untuk apa? Ini enggak, jadi kanok gawene nggak ada gunanya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba misalkan nyubit orang, itu kan jahil namanya. Jadi berbuat yang usil, berbuat yang tidak berguna. Fa in sabbahu ahad, kalau ada orang yang mencela kamu, maka langsung nyatakan, jangan hanya dipendam di hati, langsung nyatakan dengan lisan. Karena kita sudah puasa. Inni mru'un shaim, maaf saya puasa. Ya, maaf saya puasa. Kalau saya nggak puasa mungkin urusannya lain kan itu ya. Kalau nggak puasa bolehlah, mau apa sih sampean kan itu ya. Tapi ini karena puasa, puasa ini masya Allah berarti manfaatnya luar biasa. Harus fungsi saat itu.
Kalau zaman puasa masih suka bertengkar, dia di jalan, di pasar dan seterusnya, ya dipertanyakan, bentar, harus rujuk. Sama ini puasa enggak? Puasa, ya harus puasa. Beda. Orang berpuasa itu harus beda. Apalagi di bulan Ramadan. Ya harus berbeda dengan tidak puasa. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang itulah sebagian penjelasan tentang puasa Ramadan. Fardu, rukun Islam, membawa keberkahan, kebaikan yang sangat banyak, yang balasannya tidak terhitung, kebaikannya juga tidak terbilang menurut Islam. Tetapi berbeda menurut orang Syiah. Menurut orang Syiah, berdasarkan video-video nanti ini, sebagian ulama Syiah, mungkin 3-4 orang ulama Syiah, memandang puasa Ramadan itu masalah yang wajib diatasi, yang wajib dihindari, yang wajib dijauhi. Puasa Ramadan itu sebuah masalah yang harus dijauhi. Baik, mari kita ikuti tadi videonya. Bukti video. Push. أحد الأخوة من الأخوة اللي سألوا قال أنه أيام رمضان راح يجي. أحد الأخوة من الأخوة اللي سألوا قال أنه أيام رمضان راح يجينا في تموز وآب وحر جدا وإحنا شلون الآن. Dia bilang ada seorang yang bertanya, wah gimana nih Ramadan depan ini pas musim panas kayaknya. Pertanyaannya, apakah boleh kita puasa di lain waktu? Yaitu dialihkan bulan lain lah, karena panas. Kata dia, ya kalau langsung diganti puasa Ramadan, nggak puasa terus ganti di bulan lain, karena puasa Ramadan sekarang musim panas, nanti kita cari yang musim dingin, ya tidak boleh kalau langsung begitu. Nah, bagaimana diajari pinter orang Syiah ini? Allah Subhanahu wa taala syara'a fihi as-shaum aw jaba fihi as-shaum, sawa kana fi asy-syita' aw kana fi as-sayf. Nah, ini masalahnya yang kedua. Nah, ana bayyin lakum tariqatan yumkin al-insan an yatakhallas. Saya ajari kamu bagaimana cara kamu bisa lari dari puasa. Ya. Ini fikih baru ini. Fikih baru namanya bab al-hurub min saum Ramadan. Kalau bab fikih ini bab baru ini. Bab lari dari puasa Ramadan. المشكلة مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحر. Ya, muskilah problem puasa Ramadan ya di musim panas. Nah, aku حلول من الحلول السفر. إنسان يسافر. أنا أسافر في رمضان ولا أصوم. وأسافر سفر على حال ما أقيم في ذلك. Jadi bilang, ya sudah. Caranya adalah dengan keluar dari rumah dengan safar. Dengan safar. Safar memang niat dari rumah untuk makan, untuk jima dan seterusnya. Pokoknya nggak ingin puasa Ramadan lah. Nggak ada guna, tidak ada tujuannya. Pokoknya ingin keluar seberapa jauh. Pokoknya keluar aja dari rumah, setiap hari keluar dulu, keluar 25 kilo, udah makan dan seterusnya balik, udah nggak ada puasa sudah. Tidak ada tujuannya, cuma untuk lari dari puasa. Ya, jadi gitu, keluar pakai sepeda, pakai mobil ya 25 kilo, makan, pulang, selesai, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Huruf minas saum itu memang dibahasakan begitu ya. Huruf minas saum tidak masalah. Safar untuk lari dari puasa boleh.
Dan itu sepakat kata dia. Coba. Bagaimana fikih huruf minas saum? Nah, di sini kemudian karena dia mengatakan ini bukan masalah dan sebelum dia sudah ada yang berfatwa, ketika kita ingin melihat dari mana sumbernya, apakah dari Ahlul Bait? Karena biasanya orang Syiah itu selalu mengklaim dari Ahlul Bait, ternyata bukan dari Ahlul Bait. Sumbernya dari ya, ini dalam surat Al-Ahzab ya. Jadi ketika ini sumbernya di atasnya orang Syiah itu adalah guru-gurunya itu orang munafikun di zaman Nabi SAW. Di dalam Al-Quran sudah ada fiqhul huruf, itu ada namanya fiqhul firor kan ya. Ingatlah ketika ada sekelompok dari mereka berkata, hei penduduk Madinah, waktu ini Nabi perang, sedang perang, ada dalam satu camp. Ternyata sebagian orang mengembosi, hei penduduk Madinah, sudah ngapain kalian di sini, pulang saja, nggak ada gunanya kalian di sini, pulang saja. Kemudian mintalah izin kepada Nabi sekelompok dari mereka, nah dengan mengatakan begini, Nabi, kami minta izin pulang karena inna buyutana aurah, rumah-rumah kita ini tidak ada yang jaga Nabi, khawatir dicuri oleh pencuri dan seterusnya, jadi kita harus jaga rumah lah ya. Wa ma hiya bi'aurah, padahal nyatanya tidak demikian, rumahnya tidak ada kaitannya dengan yang disebut tadi. Iyuriduna ila firara, mereka berkata begitu tidak lain kecuali hanya ingin lari dari perang, meninggalkan Nabi SAW. Tadi juga begitu sebenarnya, ini musafir, nggak ada kaitan dengan musafir, tapi hanya karena ingin lari dari puasa. Jadi ini adalah fikihnya orang munafik kalau disebut dengan fikih. Baik. Jamaah sekalian rahimahullah, kita sebenarnya banyak. Ya ini bentar. Oh bukan. Berikutnya, supaya tahu beberapa ulama Syiah secara singkat, ya, termasuk ulama Sistani, Marja Sistani, ya, Marja Sistani. هنا قال مسألة يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم. Jadi ini adalah fatwanya Sistani, Marja orang Syiah. Jadi boleh safar di bulan Ramadan tanpa udzur, ya, tanpa hajat, meskipun tujuannya hanya sekedar untuk lari al-firar minasaum. Tadi di Quran kan iyuriduna illa firara, itu dilakukan oleh orang munafikun. Nah ini dilakukan oleh orang Syiah firar minasaum karena dianggap muskilah. Nah, baik, ini يجوز انك تسافر عشان تنحاش من الصيام ولكنه مكروه. ما رايك؟ ساقرا عليكم yang الفرار من الصوم. ما شاء الله. Ini juga fatwa Al-Ha'iri. Kemudian ada lagi fatwa yang lain. Fatwa langsung video. Ya. Mana tadi? الحاضر يصوم ويفطر مسافر. ما رايكم تساوى؟ dari sini. Nah ini. عرفنا أنه يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا
Jadi boleh safar di bulan Ramadan memang dengan keinginan untuk ya nggak ada tujuan. Ya untuk keinginan tadi itu lari dari puasa kemudian dia tidak puasa. Tanpa udzur, tanpa tujuan. Kata dia, mungkin ada yang mengatakan loh tidak boleh itu kan menyanyiakan puasa. Kata dia, fikihnya orang Syiah, pokoknya syariat sudah mengatakan musafir boleh tidak puasa, yang di rumah puasa, ya sudah. Ya. هو قاعد يوجد موضوع الإفطار يترتب عليه الحكم الشرعي اللي هو الإفطار لكنه terus yang tadi ditambah lagi yang terakhir ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ulama Syiah. Baik, jadi biar sudah tahu ya, biar tahu saja. Nah sekarang jamaah rahmatullah, mari kita pelajari ini tambahan di kitab tidak ada. Siapa sih yang diikuti oleh mereka, oleh orang-orang Syiah? Tadi sudah kita terangkan yang mereka ikuti adalah satu orang munafikun di zaman Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 13 tadi sudah kita terangkan. Mereka ingin keluar meninggalkan Nabi, tidak mau perang bersama Nabi, membuat alasan-alasan inna buyutana aurah wa ma hiya bi aurah in yuriduna illa firara. Kemudian yang kedua, sebelum orang munafikun, siapa sebenarnya yang melakukan? Orang Yahudi. Orang Yahudilah aslinya guru orang munafikun. Apa yang dilakukan oleh orang Syiah tadi itu namanya tahayul. Tahayul itu berkilah. Hilah itu bahasa Arab. Di Indonesia kan menjadi berkilah, berkelit, ya. Berkilah, berkelit yaitu hilah, tahayul. Tahayul itu berkilah, berkelit untuk menghindari hukum Allah, untuk ngakali hukum Allah. Bentuknya ngakali tersebut, bagaimana caranya ngakali? Barang yang haram jadi halal, barang yang wajib jadi gugur. Ini perbuatan orang Yahudi, karakter orang Yahudi, watak orang Yahudi. Kemudian diikuti sama orang munafikun, kemudian diikuti oleh orang-orang yang sejenis berikutnya, khususnya oleh orang Rafidhah. Coba perhatikan mana dalilnya. Kalau orang Yahudi ada dua, kita kemukakan. Pertama surat Al-A'raf ayat 166. Ketika diharamkan berburu ikan ya di hari Sabtu, dilarang mengambil ikan di hari Sabtu, maka mereka berkilah. Mereka memasang jaring untuk ikan hari Sabtu tapi ngambilnya hari Ahad. Padahal ikan yang muncul hari Sabtu itu tidak boleh diambil. Nah itu diambil, itu bagaimana disekap tapi diambilnya hari Ahad. Itu namanya tahayul. Baik. Kemudian berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging bangkai untuk dimakan, maka orang Yahudi yang dalam ekonomi memang mimpin dunia sampai saat ini karena menghalalkan segala cara, mereka berpikir, ini sayang kalau daging yang gemuk seperti ini kemudian dibuang begitu saja karena alasan bangkai. Ini kan bisa dimanfaatkan. Akhirnya diambil lemak-lemaknya, dicairkan menjadi minyak, lalu dijual. Sama dengan memakan bangkai, tapi dirubah menjadi uang terlebih dahulu gitu kan. Padahal Allah kalau sudah mengharamkan bangkai ya sudah mengharamkan jual belinya. Tapi ini cara orang Yahudi. Jadi tahayul untuk menghalalkan yang haram dengan satu kilah, dengan satu hilah, dengan satu tipu muslihat, atau untuk menggugurkan yang wajib atas mereka. Ini semua disebut mukhada'ah. Ya, disebut mukhada'ah, menipu ya. Padahal mereka tidaklah kecuali menipu diri sendiri. Masalahnya
Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu Nabi sudah mengabarkan pasti diikuti oleh sebagian umat Islam. Dan ternyata dalam hal puasa diikuti sama Rafidhah. Di luar puasa banyak sekali orang yang mengikuti kilah, mengakali agama ini. Sehingga Nabi sudah mewanti-wanti dengan mengatakan begini, la tartakibu martakabal yahud fatastahillu maharimallah biadnal hiyal. Kalian jangan melakukan dosa apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan kilah yang lemah, dengan kilah yang lemah, dengan berkelit, dengan akal-akalan yang lemah. Jadi bagaimana caranya mencoba keluar dari syariat Allah, tidak mau terikat dengan syariat Allah, ngakali. Ini tidak boleh. Isi daripada hilah ini adalah menggugurkan yang wajib, menghalalkan yang haram. Kalau kaitan dengan orang yang mazlum, orang yang teraniaya dirubah menjadi orang yang menang, orang yang benar dirubah menjadi orang yang kalah. Jadi ini semuanya hilah, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Maka tahayul ini adalah sumber kehancuran. Kita akan hancur ketika di tengah umat Islam ini tidak lagi menghargai syariat, tetapi syariat diakal-akali. Contoh yang paling masyhur adalah bai'ul inah, yaitu kalau orang itu bai'ul inah, kalau kita utang, aku utang kepada kamu 100.000, nanti 1 bulan tak bayar 110.000. Itu riba. Itu riba. Tetapi ada satu kilah, apa itu? Ini barang ini saya jual kepada kamu. Saya jual kepada kamu dengan kredit ya 110.000. 110.000 nanti barang ya, aku utang barang 110.000 dalam 1 bulan. Kemudian kita beli kontan 100. Dia beli lagi oleh yang punya barang itu 100.000, tapi kita wajib mengembalikan 110.000. Jadi sebenarnya kita hutang 100, kembali 110. Tapi ini diberi ada barang, yaitu kita hutang barang, lalu dia beli lagi barang itu dengan harga lebih murah. Dan kita nanti pada jatuh temponya membayar hutang barang tadi kan lebih banyak dari yang kita ambil berbentuk uang tunai. Itu adalah bai'ul inah, sudah diancam oleh Allah, itu adalah sumber kehancuran. Maka tidak boleh safar model tadi adalah maksiat, soalnya berisi menggugurkan apa? Kewajiban puasa. Itu termasuk dosa besar perbuatan Yahudi yang terlaknat. Yang kedua, langsung kembali ke kitab Qiyam Ramadan. Ya, Qiyam Ramadan, Nabi SAW bersabda, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, halaman 10 ya. Siapa yang sholat di malam Ramadan, maka Qiyam Ramadan di sini masuk sholat tarawih, masuk pula sholat tahajudnya, malam Lailatul Qadarnya. Siapa yang sholat tarawih imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan karena mengharap pahala dari Allah, maka diampuni seluruh dosanya. Sholat tarawih, Masya Allah besar sekali, diampuni seluruh dosanya. Tentu sholat tarawih yang benar, bukan sholat tarawih yang tidak benar, yang tidak tumaknina. Sholat tarawih yang memenuhi syarat rukun dan kewajibannya. Kalau sholat tarawih 23 rakaat dilaksanakan hanya dalam 7 menit, ya, dilaksanakan dalam 7 menit, 2 rakaat kurang dari 2 menit, ya tidak diterima. Bukan malah tidak diterima, bukan jadi tidak dapat pahala, terus tidak diterima dan mendapat dosa. Karena tidak mengagungkan Allah.
Dia sholat bukan karena tunduk kepada perintah dan aturan Allah, tapi seolah-olah main-main. Kalaupun tidak main-main, dia tetap tidak mau mengikuti aturan Allah semaunya sendiri. Padahal sudah ada ancaman dari Nabi SAW, itu adalah pencuri paling buruk, koruptor paling buruk, dan tidak diterima. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, tentang sholat di malam hari di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan dengan benar, dengan khusyuk, itu adalah sifat daripada ahli surga, sifat wali Allah yang disebut dalam surat Al-Furqan 6364, wa ibadur rahman, yaitu sebagai sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sudah mengatakan, jangan kamu tinggalkan sholat di malam hari, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau pas capek, maka beliau sholat dengan duduk. Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga senantiasa sholat malam. Kemudian ketika sudah separuh malam baru membangunkan istrinya sambil mengatakan as-salah, 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 sambil dioyak-oyak, ya dioyak, salat, 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 gitu kan? Dan sambil membaca wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa, dan perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas urusan sholat. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca ayat dalam surat Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Jadi orang yang dimaksud di dalam surat Zumar ini yang selalu sholat malam, sujud, rukuk, berdiri, dan selalu hatinya takut akhirat dan selalu mengharap rahmat Allah. Jadi ada khauf, ada roja. Ada khauf, ada roja. Ada ibadah, terus hatinya khauf dan roja. Ini kata Ibnu Umar, ayat ini berlaku nomor 1 untuk Utsman. Ayat ini untuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lah yang diceritakan di dalam surat Az-Zumar ayat 9 ini. Karena memang Amirul Mukminin Sayyidina Utsman itu banyak sekali sholatnya, panjang sekali di malam hari. Terkadang 1 rakaat khatam Al-Quran. 1 rakaat di malam hari dari Al-Fatihah sampai An-Nas khatam Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman. Makanya qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima, khusyuk, tunduk, khusyuk sepanjang malam dengan sujud dan berdiri, mengkhawatirkan akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Ini sifat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan tentunya sifat para sahabat yang lain, tetapi Sayyidina Utsman memiliki keistimewaan tertentu, hal yang sangat khusus. Kemudian berikutnya itu di halaman 13 ya. Itu ada Alqamah bin Qais. Terus berikutnya hadis Sa'ib 14 ya. Orang yang membaca imam di zaman Sayyidina Umar, nanti akan kita bahas khusus. Jadi imam di zaman Sayyidina Umar membaca ayat itu ratusan ayat, sampai para makmum bertumpu pada tongkat-tongkat. Saking lamanya berdiri, kakinya sudah pada kemeng semua. Jadi karena ingin menjaga tetap berdiri, tidak ingin duduk, maka bersandar pada tongkat. Yang dekat tembok ya dengan tembok, karena kakinya sudah capek. Wa makanu yansorifuna illa indal fajar, mereka tidak selesai sholat taraweh kecuali ketika sudah ada mendekati fajar subuh. Ya, ini sifat para sahabat karena menjiwai, mengimani, mengerti
keagungan bulan suci Ramadan. Yang wajib kita tiru adalah semangatnya, meskipun kemampuan kita berbeda. Semangat sama, satu gerbong, meskipun kita gerbongnya di belakang, beliau di depan kan, satu kereta kan itu ya. Yang penting satu kereta, satu jalan, satu rombongan. Kemudian perlu diketahui, nah bagaimana kita yang tidak bisa seperti itu jamaahnya, baik imamnya maupun makmumnya tidak mampu seperti itu. Kenyataan memang demikian, kita ini lemah iman, lemah fisik. Maka Allah Maha Pemurah. Nabi SAW menyampaikan hadis, man qama ma'a imamihi hatta yansarif kataballahu lahu qiyama lailah. Siapa yang sholat taraweh bersama imamnya sampai imamnya selesai, dia juga ikut selesai, jadi tidak merotol di tengah jalan, maka Allah menulisnya pahala tarawehnya pahala taraweh semalam suntuk. Ini saking besarnya rahmat Allah di bulan Ramadan. Taib. Yang berikutnya sedekah. Ya, 14, 15 terus. Kita sedekah di bulan Ramadan. Nabi SAW adalah panutan kita. Beliau ahli sedekah. Kalau Ramadan beliau tambah lagi sedekahnya. Dan itu sahih semua. Sampai diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah ini penting, karena saya dilapori sama takmir al-um. Ustadz, ini kebanyakan jamaah itu hanya rajin sedekah kalau pas di tengah-tengah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan baru mereka infak. Sekarang disimpan dulu. Nanti kalau Ramadan baru diserahkan. Terus padahal kita panitia untuk keperluan Ramadan butuh uang lebih dulu. Tidak langsung ujuk-ujuk nunggu Ramadan kemudian baru kita belanja-belanja. Terangkan Ustadz. Oh ya, tak terangkan. Ini pesanan memang. Tapi pesanan yang baik. Jamaah rahimakumullah, keutamaan sedekah di bulan Ramadan itu bukan hanya pada menyerahkan di bulan Ramadan. Itu betul. Bukan hanya menyerahkan di bulan Ramadan. Tetapi sedekah yang memang digunakan untuk memakmurkan Ramadan. Nah, kalau digunakan untuk memakmurkan Ramadan mesti uangnya lebih dulu kan? Nah, ini untuk Ramadan nanti, untuk itikaf ini saya akan belanja untuk karpet. Silakan diinfakkan sebelum Ramadan, sama pahalanya. Itu namanya infak Ramadan. Karena digunakan untuk keperluan Ramadan. Kalau sama simpen dulu, kedahuluan orang nanti untuk keperluan yang sama itu. Jadi bukan hanya letterlek seperti itu. Ya kalau memang tidak memerlukan perencanaan, sesuatu yang taktis saja ya, yang taktis saat itu diberi langsung dimanfaatkan. Tapi sesuatu yang diprogram maka punya nilai sama dengan infak Ramadan. Memang infak diniatkan untuk Ramadan dan kegiatan Ramadan itu sama, jangan takut ya. Kemudian selain itu berharaplah bahwa Allah itu tidak memberi kemampuan sedekah hanya sekali. Kita sudah infak sebelum Ramadan, di tengah Ramadan pun Allah memberi rezeki, kita infak lagi begitu tanpa menghitung. Sebagaimana kita tidak ingin dihitung rezekinya oleh Allah, maka kita pun tidak perlu menghitung amal kita. Nah, ini penting. Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan termasuk sedekah untuk keperluan ibadah di bulan Ramadan. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu tingkatannya kita tidak bisa mengikuti. Bahkan bukan hanya beliau seorang diri, beliau, istrinya, anaknya hampir satu tingkatan, semuanya ridho, diinfakkan seluruh hartanya 100% untuk Allah dan selebihnya tawakal kepada Allah. Sampai seperti itu kemampuan, kekuatan, keyakinan dan keimanannya.
Maka kita perlu sekali lagi meniru apa? Meniru semangatnya, meniru keyakinannya, meskipun tidak sama kadar yang kita berikan. Nah, kalau kebanyakan sahabat separuh hartanya. Kalau kebanyakan sahabat itu separuh hartanya diinfakkan fisabilillah. Baik, dilanjut. Untuk infak fisabilillah, untuk sedekah ini macam-macam bentuknya. Salah satunya adalah it'amu ta'am. Ya, it'amu ta'am, memberi makan, halaman 17. Memberi makan. Masalah memberi makan ini Masya Allah, Bapak Ibu, ini akhlak mulia yang wajib kita miliki. Kita wajib belajar. Belajar loman, apa itu, dermawan, suka memberi makan orang. Memberi makan secara umum, pokoknya memberi makan orang. Mulai dari orang yang paling membutuhkan karena fakir miskin, atau sekedar memuliakan orang-orang kaya. Kita beri makan. Apakah itu memang bertamu, ataukah memang kita undang, atau kita traktir, kita suka memberi makan. Lebih-lebih orang yang soleh yang kita beri makan, para santri, para ustadz, ya kita kasih makan. Maka kita semakin mulia akhlaknya. Di dalam Islam memberi makan ini Masya Allah. Karena itu ketika kita sudah mengerti sunnah, sudah meninggalkan ritual-ritual yang tidak benar, kan ritual selalu ada makanannya. Ketika kita sudah menghindari itu, maka jangan berhenti dari memberi makan. Yang suka memberi makan, akhlak yang sangat-sangat mulia. Wabil khusus halaman 21, ya, atau sebelum 21 itu perlu kita baca hadisnya. Ada hadis yang luar biasa. Orang mukmin mana saja yang memberi makan mukmin lain karena lapar, maka Allah pasti memberinya makanan kepadanya sebagai balasan, yaitu dari buah-buahan surga. Siapa yang memberi minum seorang mukmin karena haus, Allah pasti memberinya minum kepadanya sebagai balasannya dari ar-rahiq al-makhtum, dari khamr surga yang disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar informasi, kita disambati lagi. Kan kita memang orang yang pertama kali dan concern untuk memberi bantuan kepada muslim sinabung yang di Medan itu ya, minoritas itu. Ternyata menjelang Ramadan ini saya ditelepon lagi bahwa kondisi masih belum boleh, masih sangat memerlukan bantuan dari luar. Ya diharapkan dari kita, dari mana-mana, ya sudahlah ya. Ya kita minta teman-teman yang di Medan yang lebih dekat untuk bisa memedulikan. Karena kita saking banyaknya kewajiban, maka yang jauh-jauh itu kehabisan jatah gitu loh. Jatah waktu, jatah mikir, jatah uang. Karena kita yang di dekat sini ini sangat sibuk dan sangat memerlukan banyak pembiayaan. Akhirnya kita kemarin pesan ke teman-teman yang di Medan. Namun demikian, seandainya ada di antara kita ya yang mau menyalurkan ke sana, ya kita salurkan. Ya, yang mau menyalurkan ke sana kita salurkan. Meskipun seperti diketahui kita di sini sendiri sudah luar biasa, sudah penuh dengan kegiatan dan semuanya memerlukan biaya. Terus memberi makan yang khusus adalah halaman 21, menyediakan makanan untuk orang yang berbuka, memberi makan khusus, buka bagi orang puasa. Kalau tadi makanan umum, meskipun tidak puasa, orang haid, orang nifas, orang musafir, orang tua, orang apa, kan butuh makan, kita kasih makan. Orang yang puasa itu sendiri, karena punya nilai tersendiri. Sampai disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'. Siapa yang memberi makanan buka bagi orang yang berpuasa, maka dia berhak mendapatkan pahala seperti pahala yang diberi makan, tanpa mengurangi pahala yang diberi makan sedikit pun.
semakin banyak yang diberi makan dari orang puasa, Masya Allah semakin banyak pahala yang kita dapatkan berkali-kali lipat ya. Seolah-olah kita mendapatkan pahala orang berpuasa tadi tanpa mengurangi jatahnya. Dan nanti akan diumumkan oleh Takmir Masjid Al-Um kupon untuk pembiayaan selama bulan Ramadan perharinya. Silahkan nanti diikuti, didengarkan dan ditindaklanjuti. Kemudian Nabi SAW juga di dalam hadis Salman diriwayatkan Nabi bersabda, siapa yang memberi makan di bulan Ramadan orang yang berpuasa, maka itu adalah ampunan bagi dosa-dosanya dan dimerdekakan dari api neraka, dan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang puasa itu tanpa mengurangi sedikit. Jadi ada tiga keutamaannya. Diberi pahala seperti orang yang diberi makan tanpa mengurangi jatah pahalanya, lalu diampuni seluruh dosanya dan dimerdekakan dari api neraka. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah, kalau itu adalah untuk memberi makan buka, kita tidak semuanya punya makanan untuk buka. Kalau di sini tidak punya makanan satu kotak nasi atau satu bungkus nasi, tidak punya Rasul. Kata Nabi, yu'tillahu hadza thawab liman fattara shaiman ala madaqqati labanin aw tamratin aw surbati ma'in. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang seperti ini bukan hanya menunggu punya satu kotak nasi, tetapi cukup memberi satu teguk susu, atau satu butir kurma, atau satu minuman air. Itu juga sudah berpahala yang sama. Taib. Siapa yang memberi minum orang yang puasa, Allah pasti akan memberi minum dari telagaku. Yang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya sampai masuk surga. Yang keempat. Jadi kita sampai ke amalan keempat ya. Sudah 3 amalan. Ada puasa, ada sholat, dan ada sedekah. Karena itu puasa Ramadan juga diberi julukan Syahrus Syiyam, diberi julukan Syahrul Qiyam, diberi julukan Syahrul As-Sadaqah ya. Kemudian sekarang diberi julukan Syahrul Quran. Bulan Ramadan punya julukan Syahrul Al-Quran. Maka harus menghiasi Ramadan dengan Al-Quran. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada salafus soleh, banyak membaca Al-Quran, banyak menghatamkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan termasuk banyak-banyakan khatam. Iya, itu salah satu isinya. Kenapa diberi julukan Syahrul Al-Quran? Kalau kita lihat, ya qudwah kita adalah siapa? Rasulullah SAW yang tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan sampai khatam sekali, dan ketika akhir hayat Nabi khatam 2 kali. Kemudian para sahabatnya seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahkan khatam 1 malam sekali. 1 malam sekali bukan dengan duduk. Sholat witir 1 rakaat khatam Al-Quran. Kita nggak bisa membayangkan, berdirinya saja nggak bisa membayangkan. Ya, belum hafal lancar seperti Al-Fatihah nggak bisa membayangkan. Ya, rutin setiap malam nggak bisa membayangkan. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu orang yang paling dibenci termasuk orang yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah dan orang Khawarij. Taib. Kemudian salafus soleh yang lain, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ada yang khatam 3 hari sekali. Jadi dalam bulan Ramadan ada yang khatam 30 kali, ada yang khatam 10 kali. Kemudian ada yang khatam 60 kali. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali. Khatamnya Imam Syafi'i 60 kali. Maka kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, ya paling tidak niru semangatnya, kan begitu ya? Niru semangatnya, semangat khatam Al-Quran. Semangat khatam Al-Quran. Bukan malah sholat taraweh, ya amin,
ya, waladhdallin amin, Yasin, Allahu Akbar, kan bukan begitu ya. Jadi harus di mana semangatnya ini? Jadi harus semangat untuk menghatamkan Al-Qur'an. Di luar sholat, di dalam sholat nanti ada pembahasan sendiri, iya. Kemudian seorang ulama yaitu Imam Al-Aswad membaca Quran setiap 2 malam khatam, dari 15 kali khatam. Imam Qatadah setiap 7 hari khatam, jadi 4 kali khatam. Kemudian di bulan Ramadan 3 kali khatam, di 10 hari akhir setiap malam. Jadi Imam Qatadah itu kebiasaan di luar Ramadan setiap seminggu khatam, seminggu khatam. Ketika Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 10 hari terakhir tiap malam khatam. Jadi peningkatan itu luar biasa, kelihatan sekali ya. Peningkatannya itu Masya Allah, luar biasa. Kemudian Imam Zuhri kalau sudah masuk Ramadan lari, bukan dari puasa seperti orang Syiah ya. Lari dari membaca kitab hadis. Kitab hadis untuk sementara tutup. Taklim untuk sementara tutup. Tapi langsung menghadap Allah dengan menghadap mushaf. Melalui membaca Al-Quran. Langsung. Sebanyak-banyaknya. Imam Sufyan juga begitu. Kalau sudah masuk Ramadan, ibadah-ibadah sunnah yang lain dikurangi. Yang dikejar membaca Al-Quran. Jadi Masya Allah, kalau kita belajar kepada salafus saleh bagaimana hubungannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan, ya kita malulah. Sangat-sangat jauh kita ini dari para ulama rahimahumullahu jami'ah. Nah, ini diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa kalau ada larangan tidak boleh khatam kurang dari 3 hari, ya itu aturan umum. Adapun waktu khusus seperti Ramadan itu pengecualian, lebih-lebih di malam Lailatul Qadar. Dan ini yang karena itu para salafus saleh menganjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran di zaman dan di tempat yang istimewa ini. Ini adalah fatwanya Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan amaliyah para ulama yang lain ya, para tabi'in. Yang kedua yaitu menangis saat membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Tadi memperbanyak khataman, sekarang menangis. Jadi khataman itu berarti kuantitasnya, jumlahnya dibanyakkan. Menangisnya ini kualitasnya. Kualitasnya juga ditingkatkan. Saat membaca sendiri atau saat mendengar, kalau kita makmum maka kita menangis karena merenungi isinya, faham isinya. Dan mendengarkan Quran dari orang lain itu ibadah tersendiri. Membaca Quran sendiri, mendengarkan sendiri. Nabi ahli membaca, tapi juga terkadang minta dibacakan karena Nabi ingin membaca dari orang lain. Nabi ingin membaca, ingin mendengar dari orang lain, seperti mendengar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi ketika mendengar bacaannya itu menangis. Ketika ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Begitu pula ketika membaca, bahkan ketika turun afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun. Bahkan ahli sufah menangis. Ketika Nabi mendengar tangisan mereka, Nabi juga menangis. Dan kami pun mendengar tangisan Nabi, kami menangis. Dan Nabi mengatakan la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena Allah. Ini yang kita sangat-sangat kurang. Ya kayaknya dua-duanya kurang ya, kualitas dan kuantitasnya ya. Kita khatamnya juga kurang, menangisnya juga kurang, jarang sekali. Bahkan naudzubillah kalau kita ada orang sholat menangis, baca Quran menangis, kemudian kita lapose ngono barang kok nangis. Waduh, ini ki parah. Kita seharusnya takono, lah lapo kon kok gak iso nangis kan? Kok gak iso nangis opo hatimu iku atos ta ya apa?
Ini perlu kita pertanyakan hati kita ini. Coba perhatikan sabda Nabi, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang bisa menangis karena Allah. Jadi penting kita menangis karena Allah. Taib. Kemudian Ibnu Umar juga pernah membaca Al-Quran sampai yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdirikan di hadapan Allah. Maka beliau menangis dan tidak mampu melanjutkan bacaan berikutnya. Bahkan Imam Sufyan Tsauri mengimami sholat maghrib yang dibaca baru Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menangis. Ayat yang kita baca sama dengan yang dibaca oleh salaf, tapi kok nggak sama reaksinya? Karena tidak sama keadaan hatinya. Ini bisa cukup direnungkan, diresapi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hanya padamu ya Allah aku menyembah, kemudian kenyataannya kok aku banyak dosa, kok sulit untuk menyembah, kok kurang untuk menyembah, bisa kita menangis. Atau kita ingat sudah banyak ibadahnya, hanya kepada kamu kami menyembah, tapi aku nggak tahu ya Allah ibadahku kamu terima apa enggak. Menangis. Ya. Ingat surga, ingat neraka, dikaitkan dengan sana. Jadi bisa. Kemudian dibaca lagi dari alhamdulillah lagi. Jadi kemudian setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menangis, maka dibaca lagi Fatihah dari awal. Kemudian Ibrahim bin Ash'ath Imam Fudail pada suatu malam membaca surat Muhammad lalu menangis dan mengulang-ulang ayat walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Itu beliau ulang-ulang, beliau nangis. Karena nabluwa akhbarakum nanti semua akan diberitakan oleh Allah ya. Allah sudah berjanji akan menguji manusia supaya tahu siapa yang mujahid, siapa yang sabir, siapa yang pengecut, siapa yang penakut, siapa dan semuanya nanti akan diceritakan oleh Allah. Beliau menangis memikirkan dirinya. Yang kelima, al-julus fil masjid hatta tatlub asy-syams. Ini ibadah besar. Di luar Ramadan juga besar, apalagi di dalam Ramadan. Fadilahnya besar. Duduk di masjid setelah sholat subuh untuk berzikir, untuk ibadah, untuk baca Quran sampai matahari terbit, ditunggu sampai 10 menit minimal ya. Aturannya sampai 15 menit baru kita sholat sunnah 2 rakaat terus pulang. Mau setelah 2 rakaat ditambah ya monggo. Tidak masalah ya. Jadi yang penting sholatnya adalah setelah syuruk, itu adalah waktu terlarang, tidak boleh sholat sampai meninggi dengan baik. Hatta tartafi'a hasna, diperkirakan ya sampai 10 menit 15 menit baru kita memulai sholat pagi hari. Sholat di siang hari itu baru saat itu kita duduk di masjid. Dan itu amalan Nabi SAW, seperti di dalam hadis Muslim. Fadilahnya di dalam Imam Turmudi disahihkan oleh Al-Albani, man sholal fajr fi jamaah, siapa yang sholat fajar jamaah di masjid, tsumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullah, dia berzikir pada Allah, hatta tatul asyams, sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Artinya mabrur, artinya pahalanya surga. Masya Allah. Karena itu ya jangan disia-siakan, khususnya para santri, dan khususnya ini ya orang-orang yang sudah tidak banyak pekerjaan, apalagi sudah lanjut usia, sudah pensiun, maka hal-hal semacam ini harus dilanggengkan. Keenam, iktikaf. Maka Ramadan disebut syahrul iktikaf. Iktikaf 10 hari terakhir itu amalan Nabi SAW, kemudian amalan para istrinya dan para sahabatnya. Isinya adalah untuk banyak-banyak taat, banyak sholat, banyak zikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa,
dan mengejar Lailatul Qadar. Itu fungsi daripada iktikaf. Yang barokahnya banyak sekali, membersihkan hati dengan penyucian yang luar biasa. Karena seperti kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Hafidh Ibnul Qayyim, manusia, diri kita ini banyak sekali hati kita itu keruh, jiwa kita tidak bersih karena pengaruh banyak makan, banyak minum, banyak bergaul dengan orang, banyak berkata-kata, ngomong, ngobrol, dan banyak tidur. Makanan yang lebih dari kebutuhan, minuman lebih dari kebutuhan, pergaulan yang lebih dari yang sesungguhnya, ucapan yang lebih dari kebutuhan, tidur yang lebih dari yang secukupnya, itu semuanya akan mengganggu kesehatan jiwa. Selain kesehatan fisik juga kesehatan jiwa. Nah, ini perlu dibersihkan dengan iktikaf. Kita butuh ada satu waktu menguatkan hubungan kita dengan Allah, membersihkan diri kita dari kelebihan-kelebihan yang tidak perlu tadi itu, agar fresh kembali menghadapi satu tahun berikutnya dalam keadaan yang segar dan sehat dan ringan beban. Itu masalah iktikaf panjang sekali, perlu dibahas tersendiri, bukan sekarang ya. Pokoknya banyak taat, menjauhi ucapan-ucapan hal-hal yang tidak senonoh, termasuk berusaha untuk menetap pada tempat tertentu di masjid, mau di pojok kanan, pojok kiri, mau di tengah, mau di tiang, mau di mana. Kalau bisa selama iktikaf itu ya seperti ulat yang bertapa mau jadi antung gitu loh ya, mau jadi kepompong itu loh. Jadi kita berhenti di satu tempat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau kita iktikaf kemudian keluyuran, terus main badminton di halaman, itu iktikafnya anak-anak. Ya, anak-anak kita yang jenuh. Nah, kalau yang sudah ahli, enggak begitu. Yang sudah ahli loh ya. Nah, kita masih belajar semua. Kita masih belajar semua. Semua baik. Semua orang yang belajar baik. Yang tidak baik yang tidak belajar. Jadi semua yang belajar baik. Baik, kemudian yang ketujuh, umroh di Ramadan. Nah, ini nanti insya Allah akan diumumkan oleh pimpinan travel Bina Masyarakat Tour and Travel, karena ada program Ramadan dan program lainnya. Nabi SAW mengatakan umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji pahalanya. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat sama dengan haji bersama Nabi SAW, yaitu hajjatun ma'i ta'dilu hajjatan ma'i, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Yang kedelapan, ini ada 10-an, supaya setelah ini kita istirahat, selingan nanti ada pengumuman. Yang kedelapan, tahari lailatul qadar, tahari lailatul qadri, yaitu memburu Lailatul Qadar. Halaman berapa? Oh iya, 43. Wah, baru ngono khatam sampean ya. Mari kita khataman biar tahu isinya, meskipun ada yang saya loncati. Tahari Lailatul Qadri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ihtisab itu adalah mengharap pahala dari Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan Nabi SAW malam 10 hari malam Lailatul Qadar, beliau bisa disebut hampir tidak tidur malam dan tidak melepaskan sarungnya. Istilahnya ditaleni, dikuati bebetane, sarunge, sudah tidak lagi tidur dengan istrinya,
Kalau malam pertama masih tidur dengan istrinya, tapi 10 hari terakhir sudah tidak tidur dengan istrinya. Ini karena untuk menyongsong Lailatul Qadar, memberikan contoh bagi para umatnya. Kemudian para istrinya pun ikut iktikaf. Nabi SAW bersabda, "Man qamaha ibtigha'aha tsumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang berdiri sholat malam di malam Lailatul Qadar karena mencari Lailatul Qadar, kemudian tepat di malam Lailatul Qadar, maka diampuni seluruh dosanya yang lalu dan yang belum dilakukan. Ini luar biasa. Dosanya yang telah lalu dan yang belum dilakukan. Oke? Padahal kan kita pasti ada itu. Yang lalu pasti ada, yang akan datang juga pasti ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepastian jaminan kalau kita sholat di malam Lailatul Qadar, di malam hari. Kemudian ya, sebagian salaf, para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum menyambut Lailatul Qadar dengan mandi khusus, dengan minyak wangi. Jadi khusus, beda dengan malam-malam biasanya. Ini semuanya untuk mencari Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan siapa yang menyanyiakan Lailatul Qadar adalah orang yang paling celaka. Paling celaka. Dan Nabi memerintahkan agar kita cari malam ganjil, khususnya malam 27. Khususnya malam 27. Lalu Nabi memberikan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Kalau malamnya Lailatul Qadar, pagi harinya matahari itu terbit tanpa ada sinar yang menyengat. Jadi kelihatan bulat tanpa sinar yang menyengat atau yang menusuk mata, ya kan? Jadi teduh, gitu kan. Kemudian diajari oleh Nabi SAW kalau di malam Lailatul Qadar, doa yang harus diulang-ulang yang utama adalah masalah ampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sudah kita diampuni Allah itu berarti sudah selamat. Makanya doa singkat adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kesembilan, di bulan-bulan Ramadan, di bulan-bulan Ramadan kita harus memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Kalau perlu buku zikir, doa, wirid. Nah, termasuk kan kita sudah menerbitkan buku ya. Itu kalau bisa ya buku semacam itu, buku itu atau yang lainnya dari buku zikir itu selalu di samping kita. Kan kita belum hafal semuanya. Supaya kita banyak membaca zikir wirid ya harus dengan bukunya sebagai alat panduan dan sebagai bentuk kita betul-betul ingin kebaikan Ramadan. Kalau di luar Ramadan saja kita bawa, apalagi di bulan Ramadan jangan sampai kelewat. Ya, jadi buku harus kita punya, buku zikir, wirid, doa itu kita harus punya. Itu senjata orang mukmin. Doa adalah silahul mukmin. Dan Allah sangat suka mendengar doa kita, mendengar wirid kita. Itu adalah wala dzikrullahi akbar. Jadi zikir pada Allah lebih agung daripada sholat, ibadah besar. Zikir pada Allah itu ibadah besar. Makanya termasuk sholat itu adalah aqimi sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk ingat aku, untuk zikir. Nah, setelah selesai zikir dalam sholat, ya tetap zikir di luar sholat. Nah, kalau ada orang sholat taraweh tidak ada zikirnya kepada Allah, tidak mengindahkan aturan Allah, yaitu salah. Ya, biasanya berasal dari tidak mengaji atau dari contoh yang salah. Kalau ngaji langsung dari kitab-kitab Ahlussunnah atau kepada para ulama Ahlussunnah, ya akan paham mana yang seharusnya dilaksanakan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Jadi memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Maka bulan Ramadan juga disebut syahrul istighfar, syahrul zikir, syahrul doa. Khususnya di sepertiga malam terakhir ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia.
hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Dan Allah memanggil, adakah orang yang minta hajat untuk aku beri, dan adakah yang minta ampunan untuk aku ampuni. Dan sifat orang ahli surga, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka senantiasa istighfar di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu sahur, waktu menjelang fajar shadiq. Ibadah yang besar adalah istighfar. Terus kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan para salafus soleh, ada namanya ibadah sirri, yaitu menyembunyikan ibadahnya. Kalau itu di luar Ramadan, maka di dalam Ramadan juga harusnya demikian. Ada ibadah yang kita sirri, yang tidak kita diketahui kecuali oleh Allah saja dan dirinya sendiri. Seperti yang telah diperankan di situ oleh Ayyub As-Sukhtiyani, oleh Muhammad ibnu Wasi', ya, ketika menangis karena Allah juga disembunyikan. Ada orang lalu pura-pura pilek, gitu. Jadi dia zikir, ada orang disembunyikan, ya, tangannya yang menghitung atau alat untuk menghitung, ketika ada orang disembunyikan. Bibirnya juga kadang disamarkan. Kalau nggak ada orang, dia zikir dengan hati dan bibirnya, begitu seterusnya. Ya, kemudian perhatikan ini contoh hebatnya salafus saleh. Dawud bin Abi Hind telah berpuasa selama 40 tahun, istrinya tidak tahu. Ini hebat ini. Gimana ceritanya ya? Puasa 40 tahun sunnah, istrinya tidak tahu kalau puasa. Itu istrinya, apalagi orang lain. Itu contoh ibadah sirri yang dimiliki oleh salafus saleh, yang lebih dekat kepada keikhlasan, kepada diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 halaman 49, nah terakhir buku pertama sudah lulus. Tidak berbuat hal-hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Menghindari yang sia-sia. Lahwun, yang sia-sia dihindari. Ya, dihindari, belajar untuk menghindarinya. Karena eman, sayang modal Ramadan yang besar ini kalau sampai hilang sia-sia. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita dari ilmu yang kita pelajari dari buku yang pertama tadi, sehingga kita bisa ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah di bulan Ramadan untuk bisa mengisi dengan kebaikan semaksimal mungkin dan terhindar dari keburukan semaksimal mungkin. Allahumma amin.